Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah sehat, Sar. Alhamdulillah. Oke. Jadi pagi ini kita akan masuk ke subtopik lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke. Sebelum kita masuk kemari, saya mau tanya dulu, Nak. Pertemuan terakhir kita tentang apa kemarin? Tentang apa, Nak? Kalorimetri, Sir. Iya, kalorimetri. Oke, kemarin cuman bahas satu soal ya. Tapi saya mohon kepada kalian untuk segera dituntaskan itu pemahamannya. Karena di soal ujian pertengahan semester nanti akan masuk ya beberapa soal. Jadi jangan sampai tidak mendapatkan nilai di soal tersebut. Oke, Nak. Pada pagi ini kita masuk ke subtopik kapasitas kalor dan persamaan termokimia ya. Dengan saya guru pengampunya Jaman Fahmi. Jadi ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Oke, yang pertama siswa dapat menentukan nilai kapasitas kalor pada kalorimetri. Kemarin kita bahas kalorimetri secara umum ya. Nah, ternyata setelah dilihat banyak juga soal-soal yang keluar mengenai kapasitas kalornya. Kalau kemarin kita cuma dikenalkan di bagian C kecil ya, simbolnya itu menunjukkan kalor jenis larutan atau kalor jenis air. Tapi kalau di sini kapasitas kalor, dia menggunakan C besar ya untuk simbolnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persamaan termokimia. Ada sedikit perbedaan antara persamaan reaksi biasa yang kita pelajari di kelas 10 dengan termokimia ini. Gimana bedanya? Sebentar lagi akan kita pelajari. Oke. Kapasitas kalor itu ini ya, variabel yang digunakan pada umumnya itu C besar. Tapi namanya variabel ya. Ini bisa kita ganti sesuai kesepakatan aja. Yang penting kalian paham bahwa C ini menyimbolkan kapasitas kalor. Jadi bagaimana cara kita menghitung kalor pada kalorimeter jika ada kapasitas kalornya? Maka ini rumusnya ya. Q sama dengan C kali delta T. C-nya C besar ya, Nak. Bukan C kecil. Saya ulangi lagi, C-nya C besar kali delta T. Nah, kalau kemarin bedanya, kalau pakai C kecil rumusnya apa, Nak? Menghitung Q. Kalau C-nya kecil kemarin. Masih ingat? M kali C kali delta T. Ya, M C kecil ya. M C kecil kali delta T. Nih ya, di fisika waktu SMP juga ada dipelajari. Oke, kita lanjut ke bagian keterangannya, di mana Q merupakan jumlah kalor. Pada umumnya satuannya joule ya. Ini juga disesuaikan aja nanti dengan permintaan dari soal. Kalau dia minta kilojoule ya udah kita konversikan ke kilojoule. Tapi kalau delta T pada umumnya Kelvin. Ini pun masih disesuaikan dengan satuan si kapasitas kalornya. Seperti kemarin kita sesuaikan dengan satuan kalor jenisnya ya. Nah, kalau di sini nanti Kelvin ya udah suhunya kita masukkan ke Kelvin, jangan derajat Celcius. Begitu juga sebaliknya. Oke, masih mudah ya persamaannya. Nah, kalau misalnya ada contoh soal seperti ini. Ini soal fisika ini ya. Air yang mula-mula suhunya 10 derajat naik jadi 35. Jadi kira-kira apa aja yang diketahui Nina? Delta T, Sir. Iya. Delta T-nya berapa? 25 derajat Kelvin. 25 derajat Celcius. Ini ingat ya, seperti yang saya bilang tadi. Kapasitasnya dia minta satuan apa?
Celsius, Sir. Berarti tidak perlu kita ubah ya ke Kelvin ya. Biarkan aja dengan satuan yang biasa. Kalaupun nanti diubah ke Kelvin ya namanya delta T itu nanti angkanya sama nak walaupun satunya berbeda. Udah saya jelaskan kemarin ya. Kenapa bisa sama. Nah, apalagi data selanjutnya? C besar, Sir. Ya, C-nya itu 12.558 satuannya Joule derajat Celcius. Yang diminta tentukan kalornya. Berarti Q ya. Tanya Q ya. Ditanyanya Q-nya jadinya berapa? Bagaimana rumusnya, Nak? C kali delta T, Sir. Sebutkan dulu lah. Nah, Q sama dengan itu Sama ya. dengan C kali delta T, Sir. Ya. Jadi biasakan juga menyebutkan variabel di sebelah kiri ruas sama dengan. Kemudian kita substitusikan angkanya, C-nya 12.558 Joule derajat Celcius dikalikan dengan 25 derajat Celcius. Ayo bantu saya ngitung. Berapa ini? 313.950, Sir. 313.990 ya. 950, Sir. Oh, 950. 950. Oke. 950 Joule. Ya. Begini ya, Nak. Ada yang hitungannya berbeda? Sama ya, sepertinya ya. Sama, Nak? Sama, Sir. Oke. Ada yang belum paham sampai di sini? Mudah ya? Paham semua, Nak? Insya Allah paham, Sir. Oke. Ya, karena tidak ada yang menjawab tidak paham, kita lanjut. Nah, kalau begini bagaimana? Soal begini. Kapasitas ditanya tetap sama ya, kapasitas kalor ditanya. Dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2. Ayo, ini bagaimana caranya? Tadi rumusnya apa? Q sama dengan C kali delta T. Q sama dengan C kali delta T. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Q sama dengan M kali C kali delta T, Sir. Oh iya, dihubungkan ke situ nak ya. Q sama dengan M kali C. C-nya kecil-kecil ya. Kok kayak mirip E pula ini. Ini C nak ya. C delta T. Nah, ini kita samakan ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Jadi Q ini saya batasi lah. Q sebelah kiri boleh. Yang ini C delta T. Yang Q sebelah kanan jadinya M C delta T. Apa variabel yang sama di sini? Yang beda rumus? Delta T-nya ya. Delta T-nya berbeda, maka kita coret ini. Coret, coret. Sisanya kita lanjutkan. Berarti C besar, karena itu yang ditanya. M berapa, Nak? 5 kilogram, Sir. 5 kilogram. Tetap kita biarkan 5 kilo atau bagaimana? Kita ubah? Diubah ke gram, Sir. Ya, good. Karena ini yang menjadi patokan satuannya ya. Jadi kalau 5 kg diubah menjadi gram, berapalah itu angkanya? Iya. 5.000 gram, Sir. Ya. Kalau jawabnya jangan putus-putus suaranya, Nak. Di mana masalahnya tuh? Internetnya ya. 5.000 gram dikali C. C-nya berapa? 2 kal per gram derajat Celcius. Ayo, bantu saya ngitung. Berapa nih hasilnya? 10.000, Sir. Iya. Banyak yang menjawab. Berarti sudah paham ya. Ini gramnya coret. Satuannya jadinya kal. Per derajat Celcius ya. Dalam setiap derajat Celciusnya sekian kal 10.000.
Oh, ini kita hapus saja ya. Ini nggak masuk nanti ya di satuannya. Oke, sampai di sini nak. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Masih mudah ya. Paham? Paham, Sir. Iya. Masih mudah. Nah, kita lanjut ke subtopik yang kedua. Indikator pembelajaran kedua itu persamaan termokimia. Nah, perhatikan. Di sini ada dua persamaan termokimia. Dan saya bedakan warnanya. Kalau yang warna hitam, ini khusus bagian yang pakai hitam ini namanya persamaan reaksi. Namanya persamaan reaksi. Tapi kalau dia sudah lengkap menggunakan ada bagian ininya dengan yang warna merah ini namanya adalah persamaan termokimia. Jadi kira-kira apa bedanya nak antara persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia? Persamaan termokimia memakai entalpi, Sir. Iya, good. Jadi kalau persamaan reaksi biasa tidak ada keterangan energi yang terlibat di situ ya. Baik itu dilepaskan atau diterima. Tapi kalau persamaan termokimia dilibatkan. Dikasih tahu di situ energinya. Bisa dalam bentuk delta H seperti ini ya, perubahan entalpinya. Atau seperti kemarin nggak dibuat delta H-nya, langsung aja dibuat ditambah sekian gitu. Itu sama juga persamaan termokimia. Oke? Paham ya bedanya nak ya? Nah, kita sekarang mau membedakan jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi ada aturan dari menuliskan persamaan termokimia itu juga. Nah, kalau kita bahas masalah jenis, ada 3 jenisnya yang masing-masing punya simbol. Pensimbolan ini didasarkan atas istilahnya dari bahasa Inggris. Formation, kalau di Indonesia kan itu kira-kira apa? Formation itu. Formasi, Sir. Formasi, Sir. Bentukan. Iya. Pembentukan ya, yang lebih dikenal pembentukan. Formasi itu kata serapan ya. Kalau dissociation, nah kira-kira apa tuh kalau di Indonesia kan? Peruraian, Sir. Peruraian. Ya, penguraian atau peruraian. Mana yang betul nak? Nanti kita tanya ke Pak Jul ya. Mana kata yang betul? Kalau combustion. Pembakaran, Sir. Iya, good. Ini pembakaran. Pembakaran. Ya, itu bedanya. Jadi kalau ini dari sini udah bisa kita Indonesiakan sendiri ya. Berarti gimana nak? Entalpi pembentukan standar gitu ya. Jadi setiap kita nanti ke depannya menemukan simbol delta H derajat F, berarti cara bacanya adalah entalpi pembentukan standar. Paham ya? Jadi kalau delta HC gimana cara bacanya nak? Kalau delta HC? Entalpi pembakaran standar, Sir. Ya, entalpi pembakaran standar. Begitu juga delta HD ya. Entalpi penguraian standar. Nah, kata-kata standar ini punya syarat, nak. Apa itu kira-kira syaratnya? Apa kira-kira syaratnya? Syarat dan ketentuan berlaku, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya adalah mereka hitungannya harus dalam jumlah 1 mol senyawa atau unsur, ya. Gitu. Harus 1 mol dia. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus 1 mol. Barulah pakai kata-kata standar. Gitu ya, nak. Walaupun nanti di soal, dia kadang-kala tidak minta dalam 1 mol. Berarti kita sesuaikan aja nanti. Pakai perbandingan senilai. Ya. Oke. Jadi contohnya masing-masing. Yang pertama, ini contohnya. Untuk entalpi pembentukan standar dari si NH4Cl. Apa nama senyawanya nih? Apa nama senyawanya?
Nama senyawanya amonium klorida nih Nek, ya. Amonium klorida. Jadi pembentukan amonium klorida dia standar, ada derajat F-nya langsung di sini. Maka syaratnya koefisiensi yang dibentuk ini, senyawa yang dibentuk harus 1. Nah, koefisien 1 kan nggak perlu ditulis kan, Nak? Ya? Sir. Nah, Iya, Sir. ini kan nggak ditulis, berarti pas dia sesuai dengan persyaratannya ini 1, kemudian dia harus dibentuk dari unsur-unsur bebasnya. Ini jadi syarat kedua ya. Berarti syarat yang kedua adalah dibentuk, ini yang pertama, ini yang kedua, dibentuk dari unsur-unsur bebasnya. Atau selain dibentuk, apa bahasa lainnya? Diuraikan ya. Diuraikan. Kalau tadi dari, ini berarti menjadi. Untuk membedakan antara entalpi penguraian dan pembentukan. Kalau pembentukan berarti dibentuk dari unsur-unsur bebasnya, sementara kalau penguraian berarti diuraikan menjadi unsur-unsur bebasnya. Contoh yang tadi itu dibentuk. Nah, perhatikan, ada catatan tambahan di sini, Nak. Ini yang perlu kalian ingat ya. Unsur-unsur yang diatomik itu, tahu makna diatomik? Diatomik artinya dia membentuk dengan dirinya sendiri, tapi jumlahnya 2. Di itu 2. Awalan dari istilah Romawi atau Yunani itu. Oke, jadi ini ada semua tulisan dua-duanya, ini 2, 2, 2, 2 dan seterusnya, itu berarti dia diatomik. Nah, kalian cukup mengingat diatomik yang bagian ini aja. Selain ini berarti dia bukan diatomik. Nah, ada berapa tuh unsurnya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya rasa tidak sulit mengingat ini ya. Ada 7 unsur yang bentuknya diatomik. Berarti selain yang 7 ini, Sir, dia bisa saja monoatomik, bisa saja poliatomik. Nanti seiring kita bahas soal, kalian akan mengenali beberapa bagian contoh yang dia monoatomik dan poliatomik juga. Oke, perhatikan. Di sini N2. N2 berarti dia bebas ya. Unsur bebas kan? Sesuai dengan catatan ini kan? Ini dia, N2. Ya. Kemudian H2. Sesuai ya? H2, ini dia, H2. Unsur bebas juga. Cl2. Ini dia, Cl2. Sesuai ya dengan syaratnya? Iya, Sir. Karena 2 syarat itu terpenuhi, maka bisa disesuaikan dengan pernyataan dan definisinya. Gitu. Nanti soalnya kira-kira mempertanyakan kira-kira dari beberapa persamaan reaksi berikut katanya, manakah yang menunjukkan perubahan entalpi standar pembakaran atau pembentukan atau penguraian. Jadi kita harus memilih sesuaikanlah dengan syarat-syarat yang berlaku tadi. Begitu ya, Nak, cara pengerjaannya. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dulu sebelum kita lanjut. Karena yang selanjutnya itu mirip-mirip, Nak. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, bagaimana cara bacanya tadi ini? Bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara baca ini tadi, Nak? Entalpi penguraian standar, Sir. Ya, entalpi penguraian standar. D itu dari dissociation, dari huruf pertama dari dissociation itu sendiri ya. Berarti dibalik dari pembentukan. Kalau tadi pembentukan senyawanya itu di sebelah kanan panah. Ini panah ya. Kalau tadi pembentukan senyawanya itu sebelah kanan panah. Kalau penguraian dibalik, senyawanya itu di sebelah kiri panah. Ini kan sebelah kiri panah nih. Sementara unsur-unsurnya di sebelah kanan panah. Maka itu ada kata-kata menjadi unsur-unsur bebasnya. Nah, begini dia kira-kira penggambarannya ya. Dia pertama ini 1 mol, udah sesuai ya. Dia menjadi unsur bebasnya. H2 unsur bebas, Nak? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, O2 unsur bebas juga ya. Iya, Sir. Ya, pokoknya kalian perhatikan itu adalah koefisiensi senyawa. Koefisiensi senyawanya harus 1 ya. Kalau koefisiensi unsur-unsur bebasnya terserah.
disesuaikan saja. Hanya saja pastikan kalian melihat bahwa persamaan tersebut sudah setara, ya. Harus setara. Kan udah setara nih. H sebelah kiri berapa? 2. Ya pas ya. H sebelah kanan 2. O sebelah kiri 1. Karena unsur bebas O itu dalam bentuk diatomik, makanya kita kali separuh. Paham ya? Setengah kali 2, 1. Pas ya? Kanan kiri kan? Udah setara. Oke. Jadi kalian perlu mengingat yang bagian syarat tadi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah entalpi pembakaran standar delta Hc ya. Oke, jadi bagian ini yang dibakarnya yang harus 1 mol. Nah, siapa yang dibakar? Yang pakai O2 lah ya kan. Dibakar itu biasanya menggunakan oksigen. Ini bahan bakarnya. Siapa yang dibakar di sini? Siapa yang dibakar? Siapa yang dibakar, Nak? C8H18. Ya, C8H18 ini yang dibakar. Jadi karena senyawa ini yang dibakar, koefisiennya harus 1. Sementara yang lain terserah ya. Syaratnya ini tadi yang memenuhi syarat. Yang dibakar itu harus 1. Yang lain terserah. Karena yang lain itu kita cukup mengikuti bagian setaranya aja. Ini udah setara belum? Coba kita cek ya. C sebelah kiri panah. Berapa nih? 8, Sir. Nah, C sebelah kanan panah. Berapa nih? 8. Nih, udah pas ya? O-nya bagaimana? O. Sebelah kiri berapa nih O-nya? 25, Sir. 25. Kalau sebelah kanan coba kita hitung. 8 kali 2. 16, Sir. 9 kali 1. 16 tambah 9. 25. Pas ya? Sama ya? Oke, ini udah setara. Jadi ingat tadi yang perlu 1 mol itu biar dia standar adalah senyawa yang dibakar atau unsur yang dibakar. Ini kebetulan senyawa. Bisa saja nanti unsur. Nah, perhatikan ini katanya pembakaran sempurna. Kalau karbon terbakar sempurna menjadi CO2 ya. Kalau hidrogen terbakar sempurna menjadi H2O. Ya. Senyawa hidrokarbon CXHY terbakar sempurna menjadi ini. CXHY dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 tambah H2. Ini sudah pernah saya bahas di bagian hidrokarbon ya. Oh iya, beberapa minggu yang lalu ada beberapa di antara kalian yang bertanya kepada saya, Sir, khususnya saya lupa di kuis bagian mana ya, mengenai jelaga gitu ya, jelaga. Yang pembakaran sempurna, pertanyaan true atau false itu. Pembakaran sempurna bagian itu kok masih ada jelaganya, Sir gitu. Nah, pada praktiknya, Nak, tidak ada pembakaran yang betul-betul sempurna begitu ya, walaupun seberapa tingginya pun angka oktan dari minyak yang kita gunakan. Itu bisa saja kesalahan dari pemurnian bahan bakar ataupun mesin. Nah, pada ujungnya nanti karena dia tidak betul-betul murni, maka akan dihasilkan jelaga walaupun jumlahnya sedikit begitu secara praktiknya ya. Makanya jawabannya waktu itu adalah true ya, karena ada jelaganya dalam jumlah tertentu. Oke, itu yang menaik kuis itu. Nah, latihan soal sekarang. Kalau misalnya kita diminta menuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembentukan C2H5OH. Ini kira-kira nama senyawanya apa ini, Nak? Ini nama senyawanya apa nih? Apa nama senyawanya? Etanol, Sir. Ya, betul. Ini nama senyawanya adalah etanol. Tahu etanol ini, Nak? Tahu, Sir. Iya. Pernah minum tua? Tidak, Sir. Oh, tidak ya. Iya, maksudnya mengenal etanol tidak harus meminum tua, Nak ya. Itu maksud saya. Jadi, walaupun memang kalau kita mau mengekstrak etanol, salah satunya bisa dari tua. Oke, jadi bagaimana kira-kira cara mengerjakan soal seperti ini, Nak? Mudah ya. Kita tinggal mengingat syaratnya tadi. Syaratnya ada apa aja? Ada 2 ya. Karena ini diminta standar, berarti senyawa yang dibentuk koefisiennya harus berapa?
1, Sir. 1, Sir. Karena dia standar, maka harus dalam pembentukan persamaan termokimianya harus melibatkan unsur-unsur bebas. Ada berapa tadi unsur bebas dalam bentuk diatomik? 7, Sir. 7 ya. Ayo, ingatkan kembali kawan-kawannya apa saja, Nak? H2, N2, O2, 2. Br2, Ya, CL2, Cl2, ya, I2, ya. Satu lagi. L2. O2 udah tadi ya? Udah, Sir. Udah. Apa lagi? H2, Sir. Udah tadi. F2, Sir. Ya, N2 ya. I2, Sir. Ya, I2 udah disebut juga tadi. N2 satu lagi ya. Oke, etanol. Berarti karena dia pembentukan, Nak, senyawa tersebut kita tuliskan di sebelah mana panah? Sebelah kiri, Sir. Sebelah kanan, karena dia yang dibentuk. Kalau dia diuraikan, maka dia yang sebelah kiri. Kan pembentukan katanya. Ini senyawanya. Pembentukan senyawa dari unsur-unsur bebasnya. Oke, ada berapa unsur di sini, Nak? Ada 3. berapa unsur sih? 3 ya. Ada C, ada H, ada O. Ada C, ada H, ada O. Oke. Yang diatomik di antara C, H, dan O siapa aja? H dan O, Sir. Ya, berarti ini kita tuliskan 2 ya. Kita tuliskan 2. Gini ya. Kemudian, berarti C nggak termasuk di situ ya. C itu bagaimana biasanya? Nah, C itu dalam bentuk monoatomik. Nah, berarti gini aja kita buat C ya. Nah, masalah wujud ini biasanya solid karena karbon itu padat. Ini H2 itu gas. Ini juga gas. Ini biasanya liquid ya. Nah, kita harus memastikan dia setara antara jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan panah. Sebelah kiri berapa nih? 1, Sir. Sebelah kanan 2, berarti kali 2, Sir. Oh ya, 2, Sir. 2 ya. Oke. Sebelah kiri hanya berapa? 2, Sir. Sebelah kanan? 5, Sir. Ini kan ada satu lagi. 5 tambah 1. 6, Sir. Nah, iya 6. Berarti ini kali 3, Sir. 3. O-nya udah pas belum? O. Sudah, Sir. Belum lah. O sebelah kanan kan 1. Sebelah kiri 2. Dikali O, Sir. Setengah, Sir. ya dikali setengah ya. Tinggal kita tambahkan ini delta H derajat F sama dengan 56 kilojoule per mol. Karena ini tidak minus, biasanya ini ada tanda plus ya. Oke, sudah selesai. Begini aja kok simpelnya. Nah. Ya. Ini kalau kita hubungkan, saya potong 1 menit ya. Ini kalau kita hubungkan, ini kan reaksi endoterm berarti, Nak ya. Endoterm berarti produknya di atas ya. Kalau kita buat grafiknya seperti yang kemarin masih ingat, berarti ini C2H5OH di atas, di bawahnya 2C tambah 3H2 ditambah setengah O2. Panahnya selalu dari reaktan ke produk seperti saya bilang kemarin ya. Nih, berarti di sini delta H-nya, delta H derajat F-nya adalah positif 56 kilojoule per mol. Ini adalah entalpi produk, ini adalah entalpi reaktan. Oke. Inilah kira-kira ya grafiknya. Ini silakan screenshot, Nak. Kalian kerjakan masing-masing ya di buku catatan saja. Sudah di screenshot? Sudah, Sir. Oke, ini juga screenshot. Ya, kerjakan di buku catatan saja. Nanti kalau kurang paham, karena ini soalnya masih ece-ece lah ya, masih muda, tanya aja sama Putri. Putri udah paham itu. Oke, ini sedikit, Nak, sedikit saya jelaskan. Nanti ada kalanya persamaan reaksi itu bisa dihitung 2 perubahan entalpi. Bisa saja pembakaran, bisa saja sekaligus pembentukan. Apa contohnya, Sir? Waktu kita bakar C sama O. Pembakaran sempurna kan menghasilkan karbon dioksida tadi kan, ini bisa kita anggap delta Hc. Karena apa? Karena dia termasuk pembakaran. Siapa yang dibakar? Karbonnya yang dibakar. Paham ya? Dia bisa juga disebut sebagai pembentukan. Kenapa? Karena dia berasal dari unsur bebas. C unsur bebas, O2 unsur bebas. Menjadi CO2.
mereka memenuhi syarat sama-sama dari unsur bebas, kemudian senyawanya koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1, kemudian yang ini unsur-unsur bebas. Begitu juga yang S. Nah, S dua-duanya bisa dihitung pembakaran dan pembentukan sekaligus. Siapa yang dibakar? Si S-nya dibakar menggunakan O2. Siapa yang dibentuk? SO2-nya dibentuk karena koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1 juga ya. Koefisiennya itu 1. Kemudian ini juga berasal dari unsur-unsur bebas. Mungkin penjelasan saya agak cepat, tapi kalian bisa mengulang lagi video ini nak ya. Atau kalau belum jelas juga silakan japri saya. Ini result saya. Terima kasih atas perhatiannya nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya nak.